Bapak narasumber yang saya hormati, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dengan Stefanus Sarono di Jakarta. DPRI, selamat malam. Saya langsung masuk. Minggu kemarin saya bicara dengan perangkat kendali manajemen. Sekarang dengan tema ini, dari implementasi saya akan rubah menjadi upaya mewujudkan kebijakan paket September 1 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sini saya akan melihat sesuatu. Yang pertama, bagaimana institusi yang bersedia, regulasi yang ada, transparansi yang dilakukan, fleksibilitas, akumulasi, manajerial dan seterusnya. Karena ini sangat berat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada outputnya yang bagaimana, burgernya bagaimana. Ada instrumental input dan ada environmental input, peluang dan kendala. Bagaimana mempergunakan peluang dan bagaimana mengatasi kendala yang akan kita proses di dalam black box ini. Jadi saya akan memproses ini dari peluang dan kendala ini menjadi suatu output yang digandaki burgernya yang ada. Ini ya, terkait baik, Pak dengan Sarono. yang pertama yaitu perangkat kendali manajemen. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Sarono, selamat malam. Berikutnya, halo, selamat malam. Stefanus Sarono. Ya, selamat malam. Sayang sekali terputus, mungkin kita bisa tanggapi dulu ini Pak. Tadi dua penelpon pertama, saya rasa mungkin yang pertama terkait dengan percepatan pelayanan ya Pak ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Toha sebetulnya bahwa saat ini sudah online ya. Iya. Lalu yang berikutnya Pak Sarono di Jakarta tadi bagaimana regulasi dan transparansi serta fleksibilitas ini sudah terjadi di Kementerian ATR. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih kepada Pak Samsul dan Pak Sarono di Jakarta. Pak Samsul tadi di Riau ya. Ini mengenai pengaduan lewat telepon yang ini mungkin bukan tidak aktif kalau sibuk ya. Nah, di samping telepon sebenarnya pengaduan ini juga bisa dilakukan lewat web. Jadi di web BPN, web Kementerian Agraria itu sudah tercantum ini bagaimana pengaduan lewat online. Ini mungkin lebih terbuka lagi. Kita juga ada Twitter ya. Iya, kalau tidak salah Twitter dari Kementerian ATR ini cukup itu aktif juga ya. ada cukup aktif. Ini silahkan bisa ini langsung direspon itu ininya. Langsung direspon cepat ya Pak ya. Nah, di samping tentu bisa langsung berkirim surat juga. Ini bisa ditujukan ke saya ya, Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR. Ini bisa mungkin lebih segera kami tanggapi semua pengaduan. Kemudian untuk Pak Sarono ya, ini tadi transparansi, ini tentu kita juga regulasi ini juga kita tujukan untuk penyederhanaan prosedur. Ini juga percepatan waktu dan kepastian waktu dan biaya. Pada kementerian kantor-kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional itu selalu sudah ditempel sebenarnya. Mengenai biaya, prosedur, waktu itu sudah ditempel. Namun demikian kami juga masih nggak puas dengan peraturan yang ada ini, sehingga oleh karena itu kami rubah kembali, kami revisi kembali supaya masyarakat lebih sederhana lagi, lebih gampang lagi mengerti, memahami mengenai peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Agraria. Dan itu insya Allah mudah-mudahan ke depan ini mengenai prosedur, biaya dan waktu ini bisa lebih transparan lagi. Iya, ini mungkin senada dengan tadi usulan yang sempat disampaikan Pak Safik ya Pak ya, agar disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat apa-apa saja sih syarat-syaratnya untuk pengurusan ataupun pendaftaran tanah tadi ya Pak ya. Tadi sudah Pak Safik sampaikan juga sebetulnya. Pak Safik mungkin mau menanggapi tadi dari dua penelpon ini. Saya kira untuk menyambung Pak Kurnia tadi ya. Jadi setiap kali ada peraturan terbit ya, Perpres, PP, undang-undang, terutama terkait dengan pertanahan itu proses sosialisasi di tingkat daerah
baik di kantor-kantor pertanahan wilayah dan kabupaten atau kota itu saya lihat masih belum maksimal gitu. Nah ini yang saya kira harus tingkatkan. Ini menjadi tugas PR ataupun Ya. tantangan ke depan bagi Karena biasanya kalau Kementerian satu ATR perpres BPN. sudah terbit, kita pikir wah ini sudah selesai nih pekerjaan gitu. Iya. Nah ini mungkin perlu disusun adanya satu modul, misalnya Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah tentang umum, perlu ada satu modul disusun yang kemudian itu menjadi alat untuk mentraining para staf dan juga masyarakat gitu. Ya. Sehingga imbang gitu, masyarakat ngerti, stafnya di daerah juga mengerti tentang bagaimana cara melayani masyarakat. Menurut saya dua hal itu harus dilakukan. Karena jangan kita punya asumsi undang-undang lahir nih dengan otomatis sudah bisa terlaksana baik. Saya kira nggak seperti itu. Ya. Karena itu memerlukan adanya sistem kerja yang bagus, SDM yang sesuai, fasilitas yang juga memadai kan, dan itu tentu tidak mudah melihat itu. Baik, kita kembali mengenai paket September 1, Pak. Salah satu hal yang juga menjadi fokus utama adalah mendorong investasi di bidang properti misalnya. Dan terkait dengan investasi di bidang properti, ada salah satu poin yang kemudian disampaikan juga bahwa ada asing boleh memiliki properti di Indonesia dengan nilai di atas 10 miliar. Itu berada di bawah kewenangan BPN atau di kementerian lain, Pak? Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Sapik tadi ya mengenai sosialisasi. Sebenarnya kita sudah laksanakan sosialisasi itu dengan melibatkan Bappenas, melibatkan Menko Equin, bahkan melibatkan perguruan tinggi. Nah, cuman mungkin masih perlu kita tingkatkan lagi. Itu ini. Kemudian untuk pemilikan orang asing properti di Indonesia, sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 ya Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah mengakui itu. Jadi memang sudah membolehkan ya, Pak? Sudah boleh memang ini. Jadi warga negara asing itu bisa mempunyai tanah dan rumah di Indonesia itu dengan hak pakai. Ya. Jadi ada beberapa jenis hak di Indonesia ini. Ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa. Nah untuk orang asing ini dia bisa punya hak pakai dan hak sewa. Nah, tidak hak milik. Ya, tidak hak milik ini. Jadi dia memiliki hak pakai, jadi bukan memiliki hak milik ininya. Kalau hak milik itu hanya untuk warga negara Indonesia. Jadi yang disebutkan kemudian bahwa asing boleh memiliki properti di Indonesia senilai lebih dari 10 miliar, itu yang dimaksud berarti bukan hak milik, tapi bukan, hak pakai tapi itu atau adalah hak sewa. yang 10 miliar ini untuk rusun. Rusun ya Pak ya, Jadi, bukan rumah tinggal, bukan rumah tinggal, tapak, tapi ya? Rusun di atas tanah hak pakai. Itu. Jadi karena rusun ini ada juga di atas tanah HGB, itu nggak bisa orang asing. Jadi bisa dengan hak pakai. Baik, baik, nanti saya akan tanya bagaimana tanggapan Pak Safik dampaknya apabila nanti ketentuan ataupun wacana ini akan betul-betul diberlakukan, apa dampaknya terutama terhadap kepemilikan ataupun hak penggunaan properti oleh warga negara Indonesia sendiri jika kemudian asing boleh memiliki properti di sini meskipun rusun. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali, saudara, usai pariwara berikut ini. Maksudnya gini Pak, kalau misalnya asing boleh memiliki properti di Indonesia. Apa masalahnya gitu? Masalahnya orang Indonesia sendiri kan masih belum. 4,2 juta lebih korban narkoba. 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Om Swastiastu. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali terkenal ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi masyarakat Bali yang kita kenal dengan Ajak Bali.
Bersama TVRI, kenali keindahan setiap jengkal tanah pertiwi. TVRI bekerja sama dengan MPR RI hadirkan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat SLTA. Pembahasan atau setiap masalah. Dihadiri oleh 10 orang. Mereka akan beradu kepiawaian, beradu pengetahuan sejauh mana pemahaman mereka tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini baru Indonesia. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, Selasa dan Kamis pukul 14 WIB. TVRI, betul sekali. Bangsa bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kembali kami akan melanjutkan diskusi pada malam hari ini. Saya ingin meminta tanggapan dari Pak Safik, Pak. Sebetulnya apa untung ruginya untuk kita jika kemudian asing boleh memiliki properti di Indonesia? Mungkin untuk biar lebih jelas ya tentang apa yang dimaksud dengan memiliki ini yang seringkali masyarakat tidak memiliki pemahaman yang pas. Betul. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah, hak atas tanah itu kan ada hak milik, hak yang paling kuat itu hanya boleh orang Indonesia. Bahkan PT pun tidak boleh. Jadi politik hukum agraria itu sangat kuat sekali bahwa hanya orang Indonesia. Jadi ini yang tegas sekali, merupakan satu kesepakatan nasional yang luar biasa yang untuk menjamin bahwa tanah ini hanya untuk orang Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia. Di situ sudah jelas Pak, dijamin ya. Lalu kemudian ada HGB, ya kan? Ada HGU. HGU bisa, perusahaan itu bisa untuk memiliki itu. Lalu kemudian ada hak sewa, ada hak pakai. Nah, kalau hak pakai misalnya, kalau konteksnya asing, misalnya adalah instansi-instansi pemerintah asing, bahwa mereka sudah punya hak pakai lama sekali gitu. Contohnya misalnya ya cuma dubes-dubes itu kan ya, Pak, ya? Kemudian kantor-kantor internasional, nah itu kan asing kan gitu. Artinya kalaupun asing miliki itu hanya hak sewa kan gitu ya. Tapi itu kan terkait dengan instansi. Bagaimana saat ini pribadi pun boleh memiliki ataupun tadi hak sewa memiliki hak sewa. Kalau memiliki dalam konteks apartemen itu ya, asing boleh memiliki itu. Saya kira tadi Mbak Dina mengatakan boleh hanya untuk angka 10 miliar ke atas gitu ya. Ini masih saya belum tahu wacananya seperti itu ya. Tapi yang pasti kita butuh satu kajian yang mendalam tentang penentuan nilainya itu ya, Pak ya. Penentuan nilainya, kemudian aturannya seperti apa. Sebab jangan sampai kemudian ketika ini disahkan kemudian menjadi kontraproduktif gitu. Jangan semata-mata karena mengejar kepentingan ekonomi, kemudian personal lainnya menjadi terabaikan gitu. Baik. Sudah ada penelpon lagi, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat malam, Mbak Dina. Iya, selamat malam, Bapak. Pak Iya, Sanusi Kaplale di Pamulang. Baik, Pak Sanusi, silakan. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Jadi, sebetulnya kan karena ada birokrasi yang tersumbat, yang tidak efisien, maka diperlukan debirokratisasi dan deregulasi. Kalau tidak salah ada 49 peraturan-peraturan dan kepres yang tidak penting lagi, tidak relevan lagi. Nah, paket September Pak Joko Widodo ini adalah untuk mengantisipasi itu. Salah satunya mengenai sertifikasi tanah. Diperlukan koordinasi pengawasan semua kementerian dan pemda-pemda. Itulah saya kira untuk pelaksanaan paket September. Tidak hanya untuk perdagangan internasional, tetapi semua aktivitas ekonomi yang tersumbat
gara-gara birokrasi dan regulasi yang tidak penting. Jadi Pak Sanusi mau menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan ya Pak? Betul, Ya. koordinasi, betul Mbak Dina. Baik Pak Sanusi, Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dan berikutnya, halo, selamat malam. Halo, Ya, halo, selamat malam. Silahkan Pak. nama saya Budi di Fatmawati. Pak Budi, silahkan ya. Mau menanyakan kepada dua narasumber, bagaimana langkah dari pemerintah untuk menanggapi TAP MPR 9/2001 mengenai pembaruan agraria. Karena untuk reforma agraria dan sumber daya alam sampai sekarang masih banyak perundang-undangan yang tindih, Mbak. Terima kasih. Perundang-undangan yang tumpang tindih ya. Baik, terima kasih Pak Budi di Fatmawati. Ya, kita tanggapi langsung. Ini mengenai pentingnya koordinasi dan juga pengawasan dari semua pihak untuk nantinya agar proses deregulasi ini dan juga debirokratisasi ini bisa berjalan dengan baik. Lalu mengenai perundang-undangan yang masih tumpang tindih. Hampir sama ya mungkin. Terima kasih Mbak Dina. Jadi memang paket September ini adalah deregulasi dan debirokratisasi. Jadi ini artinya kita secara bersama-sama, baik instansi pusat maupun instansi daerah, ini terlibat dalam upaya mengharmoniskan dan mensinkronkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi ini nggak jalan sendiri-sendiri, nggak ini. Ini apa yang kami lakukan selama ini dalam waktu yang singkat, kami rapat terus dengan kementerian-kementerian lain dan juga dengan badan-badan yang terkait itu dalam rangka itu. Jadi memang benar sekali ini misalnya urusan pertanahan ini memang bukan urusan Kementerian ATR BPN aja ini, tapi Pemda terlibat, lurah terlibat, kemudian instansi lain terlibat seperti lingkungan dan kehutanan, BIG, segala macam itu memang benar. Baik. Ininya itu. Kemudian mengenai Pak Budi ya. Jadi langkah-langkah untuk pembaruan agraria. Nah ini pembaruan agraria ini kan bisa dalam arti luas dan bisa dalam arti sempit. Dalam arti luas itu termasuk perubahan peraturan. Kementerian ATR sendiri itu sudah mensinkronkan dan mengharmoniskan banyak sekali peraturan. Ya. Semula itu ada sekitar 650 lebih, sekarang sisa sekitar 130. Jadi ada ya, 500 lebih itu sudah kita ini pangkas, ya, Pak, ya? Sudah kita pangkas, sudah kita sinkronisasi. Ke depan ini makin kita sederhanakan lagi dan tentu kami nggak jalan sendiri juga karena proses perbaikan dan harmonisasi ini melibatkan kementerian-kementerian lain supaya tumpang tindih itu nggak terjadi lagi ke depan. Nah, begitu juga ada keluar peraturan-peraturan baru, misalnya apa yang kami Bapak Menteri kami keluarkan itu peraturan Menteri ATR BPN nomor 9 tahun 2015. Ini adalah pengakuan hak atas tanah masyarakat adat. Ini salah satu upaya untuk reforma agraria. Juga penertiban tanah telantar, di mana kalau tanah telantar ini sudah kita tertibkan, nanti didaya gunakan itu adalah untuk di antaranya adalah dalam rangka reforma agraria, yaitu didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu, petani-petani yang tidak punya sawah, ini kan, itu ini. Jadi kemudian ada peraturan bersama 3 menteri dan 1 kepala BPN, waktu itu masih kepala BPN. Ini juga dalam rangka mengakui hak masyarakat hukum adat atas tanah wilayahnya. Itu. Baik, Pak Safik mungkin mau menanggapi. Saya ingin menanggapi dari Pak Budi ya tentang reforma agraria. Nah, untuk memulainya saya ingin menjelaskan dan juga sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia ini kan kalau Nusantara itu 70% laut, 30% adalah darat kan. Nah, yang 30% darat, 70% kira-kira adalah hutan, 30% baru non hutan. Nah, yang diurus oleh ATR dan BPN adalah yang 30% itu. Jadi kecil sekali. Nah, ketika kita membahas reforma agraria, tentu tidak hanya membahas mengenai yang 30% tadi, tapi juga yang 70% wilayah kehutanan yang sering kita dengar selalu menimbulkan banyak persoalan gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin belum ada solusi yang cukup signifikan yang dibuat. Dan dalam konteks Badan Tanah Nasional, bentuk reforma agraria yang salah satunya yang konkret adalah
Misalnya pada saat kepemimpinan tahun 2005, ya, waktu itu Pak Jowinoto sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu dibuat program namanya PPAN, Program Pembaharuan Agraria Nasional, dengan cara melakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah yang dibagikan di dalam program land reform pada tahun 60-an yang belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, belum ada sertifikatnya. Sekiranya ini salah satu hal yang bagus ya untuk dilakukan. Nah, sementara dari sisi regulasi, kalau kita bicara tentang paket September ini, perlu ada melihat lagi PP 224 tahun 1961. Jadi saya ulangi, PP 224 tahun 61 tentang redistribusi tanah dan pemberian kompensasi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 56 tahun 61 tentang pembatasan kepemilikan tanah. Ya. Nah, ini kan bahasanya adalah land reform gitu ya. Cuma tentu kita harus membahasakan dengan apa bahasa yang lebih soft gitu ya, karena bisa diartikan berbeda-beda. Nah, salah satu tadi Pak Kurnia mengatakan tanah-tanah yang terlantar itu bisa menjadi sumber tanah-tanah yang akan didistribusikan pada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya tanah, petani yang tanahnya itu sempit. Nah, proses bagaimana mengakuisisi tanah-tanah terlantar menjadi tanah-tanah yang menjadi objek redistribusi tanah itu bisa menjadi salah satu poin penting untuk revisi misalnya PP 224 tahun 61. Sebab di PP 224 tahun 61 yang menjadi objek land distribusi itu adalah pertama adalah tanah-tanah absente. Tanah-tanah yang pemiliknya itu berada di luar kecamatan di mana tanah itu berada. Baik. Lalu yang kedua tanah kelebihan maksimum. Jadi Undang-Undang 56 tahun 61 itu menentukan batas maksimum pemilikan tanah pertanian. Nah, setiap daerah seharusnya punya batas maksimumnya segini. Nah, itu ada tanah yang disebutnya istilah tanah kelebihan maksimum yang melewati batas. Baik. Nah, itu sisanya akan diambil oleh pemerintah, dibagikan kepada masyarakat. Lalu ada tanah partikelir, tanah-tanah bekas PTP Belanda dulu, itu juga menjadi objek. Lalu tanah negara lainnya. Nah, ini yang kemudian perlu dimasukkan, misalnya tambahi tanah-tanah terlantar gitu. Ya, banyak masukan kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Safik agar nanti bisa tertuang mungkin dalam deregulasi yang sedang diupayakan oleh Kementerian ATR dan BPN. Kita sudah sampai pada penghujung perbincangan kita malam hari ini. Saya mungkin hanya punya waktu sedikit untuk meminta closing statement dari Bapak berdua. Pak Toha terlebih dahulu, singkat saja Pak. Terima kasih Mbak Dina. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Safik bahwa sebagian besar tanah kita itu belum bersertifikat. Ya. Nah, untuk mencegah terjadinya sengketa tentu harus cepat disertifikatkan dan harus dijaga tanah ini. Jadi banyak anggota masyarakat punya tanah nggak dijaga lalu diserobot oleh orang lain lalu terjadi sengketa. Nah, dalam proses sertifikat ini maka nggak perlu sungkan-sungkan, silahkan datang langsung ke kantor pertanahan di kabupaten kota sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Begitu juga biaya bisa lebih murah. Ya. Ininya. Kemudian selain itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN ini juga ingin mempercepat penyelesaian sengketa. Termasuk dalam paket regulasi ini adalah penyelesaian sengketa. Karena salah satu masalah pertanahan kita adalah banyaknya sengketa. Nah, ini kita sederhanakan prosesnya dan kita memang apabila Kementerian ATR punya kewenangan maka kita akan selesaikan. Baik Pak Toha, terima kasih sekali atas waktunya dan juga Pak Safik terima kasih. Sayang sekali kita harus sudahi perbincangan kita pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat terutama untuk pergerakan ekonomi nasional dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan saudara, demikian akhir perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suwerdi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.